Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 praktikum 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Tri Rehan Berdala Putra, Gracia Lestari Panjaitan, Bella Novita, Wisnu Nur Ahmad, dan Anugrah Bella. Kami akan membahas terkait parasit caplak yang menyerang ayam. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk menjelaskan bagiannya masing-masing. Terkait daftar isi ada beberapa yang akan kami jelaskan, yaitu pendahuluan dan tujuan, metodologi, pengertian caplak, siklus hidup, gejala penyakit, pencegahan, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk menjelaskan bagiannya masing-masing. Pendahuluan. Caplak merupakan salah satu ektoparasit yang banyak dijumpai di Indonesia karena kondisi iklim dan kelembapan yang menunjang kehidupan ektoparasit sepanjang tahun. Di Indonesia, sekitar ada 7 jenis caplak keras yang ditemukan pada ternak dan kebanyakan memiliki peran penting sebagai vektor dan agen penyebab penyakit dan juga memiliki efek merusak pada kulit serta produksi. Caplak menularkan berbagai jenis patogen termasuk bakteri, rickettsia, protozoa, dan virus. Tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui siklus hidup, gejala penyakit, pengendalian, dan pencegahan ektoparasit caplak. Yang selanjutnya yaitu metodologi, waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan secara daring online pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pengambilan data yaitu melalui data sekunder. Next. Caplak secara umum. Caplak merupakan ektoparasit pengisap darah obligat pada vertebrata, terutama pada mamalia, burung, dan reptil di seluruh dunia. Caplak ini memiliki umur yang panjang dan gigitannya menyebabkan kerusakan, iritasi, inflamasi, hipersensitivitas, anemia, dan bahkan penurunan produksi. Caplak ini terdiri atas 2 famili, yaitu Ixodidae atau caplak keras dan Argacidae atau caplak lunak. Untuk gambar bagian bawah yang sebelah kiri merupakan gambar dari caplak Ixodidae dan gambar yang sebelah kanan merupakan caplak Argacidae atau caplak lunak. Untuk siklus hidupnya, daur hidupnya itu diawali dari telur yang diletakkan induknya di tanah. Caplak dewasa setelah kawin akan menghisap darah sampai kenyang, lalu jatuh ke tanah dan disinilah ia bertelur. Larva yang baru menetas segera akan mencari inangnya dengan pertolongan benda-benda sekitarnya, serta bantuan olfaktorius. Setelah mendapatkan inangnya, ia akan menghindari inang hingga kenyang, lalu akan jatuh ke tanah atau tetap tinggal pada tubuh inang tersebut, dan segera berganti kulit atau disebut molting menjadi nimfa. Nimfa menghisap darah kembali. Setelah kenyang akan jatuh ke tanah dan molting menjadi caplak dewasa. Satu siklus daur hidup berkisar antara 6 minggu sampai 3 tahun. Yang dewasa dapat bertelur sekitar Untuk selanjutnya, berdasarkan jumlah inang yang diperlukan, caplak dalam melengkapi satu siklus daur hidupnya dikenal istilah dengan caplak berumah 1, berumah 2, dan berumah 3. Caplak berumah 1 yaitu semua stadiumnya larva, nimfa, dan dewasa tinggal dalam satu inang yang sama, begitu pula proses pergantian kulit, molting, dan perkawinan. Setelah caplak dewasa kenyang darah, barulah ia menjatuhkan diri dan bertelur di tanah. Untuk selanjutnya ada caplak berumah 2 yaitu larva dan nimfa tinggal dalam satu inang, sedangkan dewasa dalam inang yang lain. Jadi dalam melengkapi siklus hidup caplak memerlukan 2 inang. Caplak berumah 3 yaitu setiap stadium larva, nimfa, dan dewasa masing-masing memerlukan inang yang berbeda. Larva berada pada inang pertama sampai kenyang, menghisap darah setelah jatuh dan berganti kulit. Menjadi nimfa segera mencari inang kedua. Nimfa yang kenyang darah akan menjatuhkan diri berkembang menjadi caplak dewasa. Caplak dewasa makan dan kawin dan inang ketiga. Selanjutnya yaitu gejala klinis caplak. Yang pertama, ternak menjadi kurus, caplak kulit dapat terlihat, ternak mudah gelisah, kulit dan bulu mengalami kerusakan, dan ternak mengalami kegatalan. Terkait pengendalian, yang pertama yaitu daerah tempat tinggal atau kandang harus di-spraying secara berkala.
menggunakan insektisida pembasmi serangga. Yang kedua, ayam yang sudah terserang caplak bisa diobati dengan cairan berjenis sampo khusus untuk mengobati ekoparasit. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, apabila kandang menggunakan kayu, sebaiknya sebelum kandang digunakan, sebelumnya dilumuri terlebih dahulu dengan cairan anti serangga agar caplak tidak bersarang di area kayu yang dipakai untuk kandang. Dan yang terakhir yaitu apabila salah satu ayam ada yang sudah diserang, maka harus segera dipisahkan dari ayam yang lain atau dikarantina. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai sebagai acuan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.